Podcast pagi dan pikiran, karena pikiran yang jernih lahir dari pagi yang tenang. Buat teman-teman yang lagi nyeduh kopi atau baru bangun dan masih rebahan, atau mungkin buat teman-teman yang udah siap-siap mau tidur, selamat datang lagi di podcast Pagi dan Pikiran. Karena pikiran yang jernih lahir dari pagi yang tenang. Selamat datang di episode kedua podcast Pagi dan Pikiran. Pagi ini kita mau ngobrolin sesuatu yang kayaknya relevan banget ya buat kehidupan kita sehari-hari. Apa tuh? Soal kebiasaan atau habit gitu ya. Lebih spesifiknya, kita mau coba gali bareng ide-ide dari buku yang lagi rame banget. Atomic Habits-nya James Clear. Mungkin teman-teman udah pada denger lah ya. Oh iya. Buku bagus itu. Banyak yang suka. Nah ya, jadi obrolan kita kali ini bukan cuma mau ngasih rangkuman gitu aja, tapi lebih ke coba memahami bareng gimana sih kok bisa tindakan-tindakan kecil yang kadang kita anggap sepele, itu kalau diulang terus. Ternyata dampaknya bisa gede banget ya. Oke, kita mulai dari intinya dulu kali ya. Konsep utamanya kan sebenarnya simple, tapi wah dalam banget. Perubahan kecil yang konsisten itu hasilnya bisa luar biasa. Clear nyebutnya kekuatan 1%. Tuh. Dia punya hitungan menarik tuh, katanya kalau kita bisa jadi 1% lebih baik tiap hari, setahun itu peningkatannya bukan cuma 365%. Bukan linear gitu ya. Iya, tapi katanya eksponensial, melipat ganda gitu. Tapi seremnya kalau 1% lebih buruk tiap hari, ya anjloknya juga eksponensial. Ini sering nggak kerasa kan? Benar banget. Itu yang namanya compounding effect ya. Efek bola salju kalau di kebiasaan. Kita seringnya ngarep hasil cepet, lurus gitu aja naiknya. Iya, pengennya instan. Padahal ya, kebiasaan baik itu perlu waktu buat ngumpulin tenaga dulu sebelum kelihatan hasilnya. Awalnya emang pelan banget, kayak nggak ada kemajuan. Mirip kayak nanem bambu katanya di buku itu. Bisa tahunan cuma kelihatan tunas kecil, tapi di bawah akarnya udah kuat banget. Nanti pas sudah siap, baru deh tumbuhnya cepet banget. Atau kayak bunga es di kaca pas musim dingin. Kan nempelnya pelan-pelan, lapis demi lapis. Tahu-tahu udah jadi pola bagus aja. Intinya sih, sabar dan percaya proses jangka panjang gitu. Jangan cuma nuntut hasil sekarang juga. Menarik banget itu analoginya. Nah, biar kita nggak cuma, wah keren konsepnya, tapi bingung mulainya, James Clear nggak sih kayak kerangka praktis gitu ya? 4 hukum perubahan perilaku. Ya, 4 langkah simpel tapi efektif. Kita coba bedah satu-satu ya teman-teman. Yang pertama itu make it obvious, bikin jelas. Kenapa sih harus jelas dulu? Karena pemicu kebiasaan itu kan petunjuk atau cue. Otak kita tuh otomatis nyari-nyari sinyal di sekitar kita buat nentuin mesti ngapain. Oke. Kalau petunjuk buat kebiasaan baiknya nggak kelihatan, samar, ya susah kita mau mulai. Tapi kalau jelas banget, gampang kelihatan, otak kayak otomatis, oh waktunya ini nih. Jadi biar gampang ke-trigger gitu ya? Betul. Makanya penting banget tuh yang namanya implementation intention. Niat yang spesifik. Jangan cuma bilang mau olahraga tapi nggak jelas kapan, di mananya gitu ya? nah, iya, mesti jelas. Contohnya, tiap jam 7 pagi saya bakal stretching 5 menit di kamar. Ada kapan dan di mananya. Itu kayak ngasih koordinat GPS ke otak kita. Termasuk juga nata lingkungan. Mau minum air, taruh botol di meja. Mau main gitar, gitarnya jangan disimpan di lemari, pajang aja. Bikin petunjuknya nongol. Oke. Jadi petunjuknya dibikin nongol dan jelas. Terus hukum kedua, make it attractive, bikin menarik. Ini kayaknya masuk akal ya. Siapa sih yang nggak suka sama yang enak atau seru? Tapi gimana caranya bikin kebiasaan yang mungkin ya agak malesin gitu jadi menarik? Nah, ini main di psikologisnya. Otak kita itu seneng kalau ada antisipasi hadiah atau sesuatu yang menyenangkan. Ada dopamin yang keluar gitu. Oh. Jadi semakin menarik kelihatannya, makin pengen kita ngulangin. Salah satu caranya itu temptation bundling, menggabungkan godaan. Gimana tuh maksudnya? Jadi kita pasangin antara hal yang pengen kita lakukan, yang kita suka, sama hal yang perlu kita lakukan, kebiasaan barunya. Contohnya? Kalau sambil jalan di treadmill yang perlu, atau aku dengerin podcast seru yang disuka,
Cuma pas lagi beres-beres rumah yang perlu. Wah, cerdik juga ya. Iya kan? Jadi kebiasaan yang berat tadi jadi kecantol sama sesuatu yang kita nikmatin. Rasanya jadi lebih ringan. Terus gabung sama komunitas yang anggap kebiasaan itu keren juga bisa bantu banget. Kita kan suka niru lingkungan kita. Benar juga. Oke, temptation bundling. Lanjut ya, hukum ketiga, make it easy, bikin mudah. Loh, ini bukannya malah kontradiktif ya? Katanya kalau mau sukses mesti susah payah. Nah, ini dia pemahaman kunci soal sifat manusia. Kita itu secara alami males. Maunya cari gampangnya aja. Haha, iya juga sih. Makin banyak rintangan, makin banyak langkah, makin kecil kemungkinan kita bakal konsisten ngelakuinnya. Kuncinya bukan bikin kebiasaannya jadi remeh, tapi bikin memulainya itu segampang mungkin. Ada namanya aturan 2 menit atau 2-minute rule. 2 menit? Ya, apapun kebiasaan baru yang mau dibangun, coba pecah jadi versi paling simple yang bisa dilakuin kurang dari 2 menit. Mau baca buku, mulai dari baca 1 halaman. Mau olahraga, mulai dari pakai sepatu olahraganya dulu. Mau meditasi, mulai dari duduk tenang 1 menit. Oh, jadi fokusnya cuma buat mulai aja ya? Bukan langsung ke target besarnya? Persis. Tujuannya itu buat ngebangun momentum dan identitas sebagai orang yang melakukan itu. Kalau udah konsisten sama yang 2 menit, baru deh pelan-pelan ditambah durasinya atau intensitasnya. Pokoknya, kurangi gesekan sekecil mungkin. Siapin baju dari semalam, taruh buku di dekat kasur, bikin semudah mungkin buat mulai. Aturan 2 menit, kayaknya nih bisa banget dicoba ya teman-teman. Gampangin langkah pertamanya. Oke, hukum terakhir nih, yang keempat. Make it satisfying, bikin memuaskan. Kenapa ini penting di akhir? Karena otak kita itu belajar dari pengalaman. Kalau habis ngelakuin sesuatu terus rasanya puas, seneng, otak bakal nandain, oke, ini bagus, ulangin lagi. Ah, kayak dikasih hadiah gitu ya? Betul. Sebaliknya, kalau habis ngelakuin sesuatu rasanya nggak enak atau dihukum, otak bakal bilang, jangan diulangin. Nah, masalahnya, banyak kebiasaan baik, kayak olahraga atau nabung, hadiahnya itu jauh di depan nanti. Benar nggak langsung kerasa? Sementara kebiasaan buruk, kayak makan junk food atau scrolling sosmed, hadiahnya instan, makanya lebih nagih. Terus gimana dong biar kebiasaan baik bisa nagih juga? Kita perlu kasih hadiah atau rasa puas langsung setelah ngelakuinnya. Nggak perlu heboh, bisa sesederhana nyentang habit tracker. Ngeliat deretan centang itu udah puas loh. Oh iya ya, visual gitu. Atau sekedar ngomong ke diri sendiri, yes, aku berhasil hari ini. Rasa puas sesaat ini ngasih sinyal ke otak kalau tindakan tadi itu berharga. Ini nutut siklus kebiasaan. Petunjuk, keinginan, respon, kepuasan. Tanpa kepuasan, susah buat nempel jadi kebiasaan. Jadi, rayain kemenangan kecil itu penting. 4 hukum. Jelas, menarik, mudah, memuaskan. Wah, praktis banget ya kerangkanya. Tapi ada satu lagi nih yang menurutku penting banget dari buku ini. Soal fokus ke sistem daripada cuma ke tujuan. Bisa dijelasin lagi nggak? Kita kan seringnya fokus ke hasil ya. Nah, ini emang salah satu fondasi pemikirannya James Clear. Kita semua punya tujuan kan? Pengen sehat, kaya, bahagia. Tapi coba dilihat, orang yang berhasil sama yang gagal, tujuannya bisa jadi sama persis. Iya juga ya. Terus bedanya di mana? Bedanya di sistem yang mereka jalanin tiap hari buat ngejar tujuan itu. Tujuan itu penting buat nentuin arah. Tapi yang bikin kita beneran maju, itu ya sistemnya, proses hariannya. Kenapa fokus ke tujuan aja bisa jadi masalah? Pertama, tujuan itu kan ada akhirnya. Pas udah tercapai, motivasinya bisa hilang. Kedua, kita jadi nunda bahagia. Nanti aja senengnya kalau udah kurus misalnya. Ketiga, bisa jadi kayak yoyo. Udah capek target, balik lagi ke kebiasaan lama. Bener juga. Nah, kalau fokus ke sistem, kita fokus ke prosesnya, ke kebiasaan kecil yang kita lakuin tiap hari. Ada kutipan bagus banget tuh. You do not rise to the level of your goals. You fall to the level of your systems. Kualitas kebiasaan harian kita, sistem kita, bukan sama seberapa tinggi cita-cita kita, tujuan kita. Kalau sistem kita amburadul, ya susah mau mencapai tujuan sebagus apapun secara konsisten. Tapi kalau sistemnya bagus, hasil baik itu bakal ngikutin aja sebagai bonus. Jadi, pertanyaannya bukan tujuannya apa, tapi sistem harianmu gimana.
Kita jatuh ke level sistem kita. Oke, oke. Ini ngerubah cara pandang soal kebiasaan buruk juga dong ya. Jadi kalau misal kita susah banget berhenti scrolling HP atau suka nunda-nunda, itu bukan berarti kita orangnya lemah atau pemalas gitu. Tepat. Pendekatan sistem ini bikin kita nggak nyalahin diri sendiri terus-terusan. Justru, buku ini ngajarin kalau kebiasaan buruk itu seringnya bukan karena karakternya jelek, tapi karena itu respons yang paling masuk akal terhadap sistem atau lingkungan yang salah desain. Lingkungan yang salah desain. Maksudnya, Lingkungan kita itu ngaruh banget ke perilaku kita, seringnya tanpa kita sadar. Nah, kalau mau ngubah kebiasaan buruk, cara paling efektif seringkali bukan ngandelin tekad baja, tapi ya, desain ulang lingkungannya. Bikin kebiasaan buruk itu jadi kebalikan dari 4 hukum tadi. oh jadi dibikin nggak jelas, nggak menarik, susah, dan nggak memuaskan gitu. Persis. Contoh HP tadi, kalau HP selalu di sebelah bantal, jelas, menarik, mudah, ya pasti bawaannya pengen ngecek terus. Solusinya, ya bikin jadi nggak terlihat, taruh di ruang lain, bikin jadi susah, mesti bangun dulu ngambilnya, atau bikin nggak menarik, misal layarnya dibikin hitam putih pas malam. Dengan gubah sistemnya, perilakunya ikut berubah, tanpa perlu perang batin terus-terusan. Fokus ke arsitektur pilihan di sekitar kita aja. Mengubah arsitektur pilihan. Ini kayaknya nyambung ya kalau kita inget-inget obrolan soal filosofi lain kayak stoicisme, soal fokus ke apa yang bisa kita kontrol. Banget, nyambung banget. Stoicisme kan ngajarin kita bedain mana yang bisa kita kendaliin, pikiran, tindakan kita, sama yang nggak bisa, hasil akhir, omongan orang, terus fokus ke yang bisa kita kendaliin. Iya, bener. Nah, Atomic Habits ini bisa dibilang kayak buku panduan praktisnya buat ngelakuin itu. Kalau stoicisme ngasih kerangka berpikir biar tenang ngadepin yang di luar kendali, buku ini ngasih alat buat ngelola yang bisa kita kendaliin. Ya, kebiasaan-kebiasaan kita itu. Fokus ke sistem bukan cuma tujuan, itu kan implementasi langsung dari prinsip stoik tadi. Kita nggak bisa 100% ngontrol hasilnya, misal juara lomba, tapi kita bisa 100% ngontrol prosesnya, misal latihan tiap hari sesuai jadwal. Jadi saling melengkapi. Satu bangun mental, satu lagi bangun perilaku. Intinya sama-sama mulai dari dalam, dari pilihan kecil kita. Oke. Jadi teman-teman, dari obrolan kita soal Atomic Habits ini, kayaknya pesan utamanya bukan nyari perubahan gede dalam semalam ya. Itu biasanya nggak awet. Iya, betul. Mungkin pertanyaan yang lebih pas buat kita bawa pulang hari ini tuh, apa ya satu hal super kecil, satu kebiasaan atomik yang bisa aku mulai hari ini juga, yang jadi suara kalau aku milih jadi versi diri yang lebih baik. Sesuatu yang kecil banget sampai rasanya nggak mungkin gagal gitu. Dan jawabannya nggak usah yang keren-keren kok teman-teman. Bisa sesederhana, naruh sepatu lari di depan pintu sebelum tidur. Atau minum segelas air putih pas bangun sebelum ngapa-ngapain. Atau mungkin nggak megang HP dulu 10 menit pertama pas bangun. Nah, bisa banget. Pilih satu aja yang paling enteng dan paling mungkin konsisten. Karena kuncinya di pengulangan itu. Tiap kali kita ngelakuin tindakan kecil itu, kita kayak lagi milih identitas baru kita. Satu kali emang nggak ngaruh, tapi ribuan kali pengulangan kecil itulah yang ngebentuk kita. Sebagai penutup nih, ada satu pertanyaan yang mungkin bisa teman-teman pikirin lagi nanti. Kalau tiap tindakan kecil itu adalah suara untuk jadi siapa kita, dan konsistensi itu penting, ada nggak sih risikonya kita jadi terlalu robot, terlalu terprogram sampai kehilangan spontanitas? Gimana ya cara nyimbangin antara ngebangun sistem kebiasaan baik sama tetap ngasih ruang buat kejutan dan fleksibilitas dalam hidup? Baik teman-teman semua, itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga edisi kedua ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan sampai berjumpa lagi di podcast Pagi dan Pikiran. Karena pikiran yang jernih lahir dari pagi yang tenang. Dadah teman-teman semua. Podcast Pagi dan Pikiran, karena pikiran yang jernih lahir dari pagi yang tenang.